Di bawah jembatan layang yang bising oleh suara kendaraan dan dipenuhi aroma busuk sampah kota, seorang lelaki kurus duduk memeluk lututnya. Rambutnya kusut, tubuhnya kotor, dan matanya kosong menatap langit yang tak lagi biru. Nama lelaki itu Rafa, pengemis yang bahkan tak diakui oleh kaum pengemis lain. Orang-orang tak tahu bahwa ia pernah punya nama panjang, masa depan, dan seorang guru yang meninggal memeluknya sambil menitipkan 3 jarum kecil berbalut kain merah. Jika suatu hari dunia benar-benar membutuhkanmu, gunakan ini, kata sang guru saat ajal menjemput. Sejak itu, Rafa tak pernah menyentuh jarum itu. Ia hidup sebagai pengembara jalanan, menahan lapar, menerima hinaan, dan tidur di emperan toko. Orang menyebutnya gila karena kadang ia berbicara sendiri. Tapi sebenarnya, ia selalu berbicara pada gurunya, pada kenangan, pada rasa bersalah, dan pada nasib yang memaksanya membuang semua gelar dan identitasnya. Ia merasa tak pantas menyembuhkan siapapun. Ia bahkan tak sanggup menyelamatkan keluarganya sendiri saat bencana itu datang. Namun hari itu berbeda. Rafa sedang duduk di pinggiran trotoar depan rumah sakit mewah, menatap jendela kaca di lantai atas. Entah mengapa, matanya terpaku pada satu jendela yang tak pernah terbuka. Hatinya bergetar tanpa sebab, seperti ada aliran listrik samar yang menyusup ke pori-porinya. Ada yang memanggil, bisiknya pelan, seolah mendengar suara dari balik kabut. Ia tak tahu bahwa di balik kaca itu terbaring seorang wanita muda bernama Kirana Wulandari, CEO muda nan cantik yang sudah koma selama 3 tahun. Semua orang sudah menyerah, tapi Rafa belum. Ketika malam tiba dan hujan mengguyur kota, Rafa masih duduk di sana. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia enggan berpindah. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdetak lebih kencang. Kain merah di kantong bajunya terasa hangat, seperti bernapas. Dan di antara gemuruh hujan, terdengar suara samar memanggil namanya. Rafa, tolong aku. Suara itu lembut tapi jelas, seperti suara perempuan dalam mimpi. Rafa menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Pada malam itulah Rafa kembali membuka bungkusan kecil yang tak pernah ia buka selama bertahun-tahun. Di dalamnya, 3 jarum panjang dengan ujung melengkung bersinar lembut, seolah merespons panggilan batin tuannya. Ia menatapnya lama, lalu mencium kain merah itu dengan penuh hormat. "Apa ini waktunya, Guru? Apakah inilah orangnya?" tanyanya dengan suara tercekat. Tak ada jawaban, hanya petir yang menyambar langit dan membuat seluruh kota bergidik. Besok paginya, seorang gadis muda mengenakan sweater abu-abu menghampiri Rafa dan memberinya roti. Ia bukan sembarang gadis, ia adalah Gina, adik Kirana. "Kau selalu duduk di sini?" tanyanya dengan tatapan heran. Rafa tak menjawab langsung. Ia menatap mata Gina dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku menunggu seseorang yang tertidur terlalu lama. Dan aku rasa, waktunya hampir tiba." Gina tertawa kecil, mengira Rafa hanya pria gila lain. Tapi langkahnya tertahan saat ia melihat tatapan Rafa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tak menentu. Sore itu, Rafa kembali duduk di tempat yang sama, menatap jendela kamar Kirana. Ia tak meminta uang, tak meminta roti. Ia hanya menunggu, seperti penjaga tak terlihat. Sebab dalam hatinya, Rafa tahu, jika 3 jarum itu memang punya takdir, maka takdir itu telah memilih Kirana. Dan dirinya, hanya perantara kecil yang tak berarti. Tapi dunia akan segera berubah. Dan semuanya akan dimulai, dari seorang pengemis yang dianggap hina. Kamar nomor 703 terletak di ujung paling sunyi lantai 7 rumah sakit Wijaya Abadi. Di dalamnya, tubuh seorang wanita muda terbujur kaku dengan selang infus dan alat bantu pernapasan menempel di seluruh tubuhnya. Namanya Kirana Wulandari, mantan CEO paling berpengaruh yang pernah dikenal negeri ini. Sudah 3 tahun ia terlelap, seolah jiwanya tersesat di lorong gelap tak berujung. Tubuhnya masih bernapas, tetapi semua harapan untuk bangkit telah dikubur bersama waktu. Kamar itu seperti museum hidup, indah, rapi, tapi membeku. Di luar jendela kamar itulah Rafa duduk setiap hari, menatap diam-diam dari seberang jalan. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi hatinya seperti ditarik ke sana, seperti ada benang halus yang menghubungkan jiwanya dengan sang penghuni kamar 703. Semakin lama ia duduk di sana, semakin kuat dorongan untuk masuk ke dalam. Namun siapa dia? Hanya seorang pengemis dekil yang bahkan tak layak menginjak lobi rumah sakit elit itu. Gina, adik Kirana,
menyadari keanehan pria itu. Ia mulai memperhatikan Rafa dari kejauhan. Ada malam-malam saat Gina bermimpi melihat Kirana berjalan di padang rumput, menangis sambil menyebut nama Rafa. Tapi ia tak mengenal siapapun bernama itu. Hingga satu malam, ketika ia melewati jendela rumah sakit, ia melihat pria yang sama sedang menatap ke atas, dan tepat saat mata mereka bertemu, jantungnya berdetak tak karuan. Rasa penasaran mendorong Gina untuk turun ke lantai dasar dan menyelinap keluar. Ia menghampiri Rafa yang duduk di bawah tiang lampu dan berkata pelan, "Kau, siapa sebenarnya?" Rafa hanya menunduk. Ia ragu harus berkata apa. Tapi akhirnya, ia membuka mulutnya, suaranya lirih seperti desau angin. "Aku mendengar suara dari kamar itu." Ia memanggil, "Sudah 3 tahun, tapi aku bisa merasakannya." Mata Gina membelalak, tak ada satu orang pun, bahkan dokter, yang bisa mengerti perasaan Kirana. Tapi pria ini, seorang pengemis, berbicara seolah ia terhubung langsung ke dalam jiwanya. Gina memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Ia menyelinapkan Rafa masuk lewat pintu belakang rumah sakit, melewati lorong-lorong malam yang sunyi. Mereka sampai di kamar 703. Rafa berdiri kaku di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca, kain merah dalam kantung bajunya mulai bergetar hangat, seolah menyambut medan energi yang tepat. Ia merasakan aura Kirana begitu kuat, seperti seseorang yang menjerit dalam diam. "Tolong aku," suara itu terdengar lagi, kali ini begitu nyata di telinganya. Tanpa menunggu lama, Rafa membuka ikatan kain merah. 3 jarum akupuntur yang tersimpan rapi kini berkilau dalam cahaya lampu neon yang temaram. Gina menatap dengan mata tak percaya. Jarum itu bukan jarum biasa. Ada getaran halus, ada aura suci, ada semacam kekuatan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Gina dengan suara nyaris tak terdengar. Rafa menjawab dengan tenang, "Aku tak menyembuhkan. Aku hanya membangunkan jiwa yang ingin hidup kembali." Malam itu, jarum pertama ditancapkan dengan sangat hati-hati ke titik Lingsen di kepala Kirana, titik spiritual yang disebut bisa menghubungkan alam sadar dan bawah sadar. Seketika itu pula, tubuh Kirana tersentak pelan. Monitor berdetak lebih cepat. Gina terkejut. Air mata jatuh dari mata Kirana yang masih terpejam. Ia menangis, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Dan di sudut ruangan, Rafa menunduk dalam doa yang khusyuk, sembari berbisik, 1 jarum telah berbicara, 2 lagi menanti takdirnya. Pagi harinya, suasana di kamar 703 mulai berubah. Para dokter yang melakukan pengecekan rutin tercengang saat melihat laporan monitor menunjukkan aktivitas otak Kirana yang mulai meningkat drastis. "Ini tidak mungkin," bisik salah satu dokter, sementara yang lain hanya bisa menatap layar monitor dengan wajah penuh tanya. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan bagaimana seorang pasien koma selama 3 tahun bisa tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kebangkitan hanya dalam semalam. Tidak ada prosedur medis yang dilakukan. Tidak ada obat baru, hanya keheningan malam, dan seorang pengemis yang tak pernah mereka sadari keberadaannya. Di sisi lain, Gina gelisah. Ia tak bisa tidur sejak malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh jarum pertama yang ditancapkan Rafa, oleh air mata Kirana, dan oleh perasaan aneh yang muncul setiap kali melihat mata pria itu. Ia memutuskan untuk bicara dengan ayahnya, Gunadi Wulandari, pemilik perusahaan dan orang yang sangat protektif terhadap Kirana. Namun saat Gina menyebutkan bahwa ada seorang pria gelandangan yang bisa menyembuhkan Kirana, Gunadi langsung naik pitam. "Apa kau sudah gila, menyuruh pengemis menyentuh anakmu yang koma?" teriaknya dengan kemarahan membuncah. Gina mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang bisa membendung emosi seorang ayah yang nyaris kehilangan anaknya selama bertahun-tahun. Gunadi memerintahkan security untuk menyisir sekitar rumah sakit dan menangkap siapapun yang mencurigakan. "Kalau dia menyentuh Kirana lagi, aku akan pastikan dia tidak bisa jalan seumur hidupnya," ancamnya. Sementara itu, Rafa yang sudah kembali ke bawah jembatan hanya bisa duduk memeluk lutut, menatap langit, dan merasakan denyut halus di dalam jarum-jarumnya. Ia tahu, waktu untuk jarum kedua akan segera tiba. Sore itu, saat Rafa sedang membagikan roti keringnya pada anak kecil pemulung, security rumah sakit datang dan menyeretnya ke pos jaga. Mereka menuduhnya memasuki rumah sakit secara ilegal. Rafa tak melawan, ia hanya diam, seperti sudah pasrah. Namun ketika mereka hendak mengusirnya dengan kekerasan, suara Gina terdengar lantang menghentikan semuanya.
Lepaskan dia tidak bersalah. Serentak semua mata memandang Gina, dan Gunadi yang baru turun dari mobil mewahnya berdiri membeku melihat putrinya membela seorang pengemis. Rafa menatap Gunadi dan berkata dengan tenang, anakmu tidak sedang sekarat secara fisik. Ia terjebak di antara dunia yang tak kau mengerti. Aku hanya membantu membukakan pintunya. Gunadi tertawa sinis. Kau pikir aku akan percaya pada omong kosong mistikmu? Kembali saja ke tempat sampah, pengemis gila. Rafa menunduk, lalu berkata perlahan, aku tidak butuh kepercayaanmu. Aku hanya butuh waktu. Ucapan itu membuat Gina semakin yakin bahwa Rafa bukan orang biasa. Di tengah kekacauan itu, Rafa merasakan getaran kuat dari kantong kain merahnya. Jarum kedua mulai menghangat. Ia tahu Kirana sedang menjerit dalam kegelapan. Ia tahu waktu semakin sempit. Namun sekarang, dinding tak terlihat yang memisahkan dirinya dari Kirana bukan lagi kaca rumah sakit, tapi ego seorang ayah kaya raya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa harapan bisa datang dari orang yang ia anggap paling hina. Malam pun turun. Rafa kembali ke tempat tidurnya di bawah jembatan, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia memandangi bintang-bintang yang redup oleh lampu kota. Guru, aku telah membuka pintu pertama. Tapi yang kedua ini, membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia meraba kain merah itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Bukan karena hinaan, bukan karena lapar, tapi karena beban takdir yang kini menindih pundaknya, beban menyelamatkan nyawa seseorang, dengan tubuh yang tak diinginkan siapapun. Malam kembali menyelimuti kota. Di kamar 703, tubuh Kirana tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, jiwanya berlari, menembus padang hitam pekat, dikejar bayang-bayang masa lalu. Dalam mimpinya, ia mendengar suara asing yang memanggilnya lembut, bangunlah, hidup belum selesai. Suara itu tak dikenal, tapi membawa kehangatan yang selama ini hilang. Jantungnya berdegup lebih kencang, cahaya kecil mulai tampak di ujung lorong gelap itu. Jiwanya mulai bergerak, jarum pertama telah bekerja. Di sisi lain kota, Rafa menggigil di bawah jembatan, tapi bukan karena dingin. Kain merah di saku bajunya kembali berdenyut hangat, seolah mengatakan bahwa jiwa Kirana telah merespon. Namun tubuhnya remuk oleh lelah, oleh tekanan batin, dan oleh ancaman dari ayah Kirana yang siap mengusirnya kapan saja. Dalam lemah, Rafa hanya menunduk dan berkata lirih ke langit, satu telah terbangun, dua lagi menunggu. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi kali ini, ia tak bisa masuk rumah sakit dengan sembarangan. Security mengintainya, dan Gunadi sudah mengeluarkan larangan mutlak. Pagi harinya, Gina diam-diam masuk kamar Kirana sebelum dokter datang. Ia terkejut saat melihat Kirana menggenggam sprei dengan jemari pelan, seperti refleks sadar. Tak lama kemudian, mata Kirana mengeluarkan air mata. Gina terisak. Ia menyentuh pipi kakaknya sambil berbisik, apa kamu bisa dengar aku, Kak? Tapi Kirana hanya diam. Gina tahu, ini bukan kebetulan. Ini awal dari sesuatu. Ia lari ke parkiran dan mengirim pesan kepada Rafa, hanya satu kalimat, jarum pertama berhasil. Rafa membalas singkat, tunggu isyarat. Waktunya belum datang. Ia tahu, menancapkan jarum kedua tak boleh tergesa. Energi spiritual Kirana belum cukup stabil. Jika dipaksakan, jiwanya bisa terseret kembali ke jurang kegelapan. Ia hanya bisa menunggu, seperti petani menunggu hujan setelah menabur benih. Tapi waktu tidak pernah bersahabat bagi orang yang hina. Security rumah sakit mulai menyebarkan fotonya. Ia bahkan nyaris dipukuli oleh petugas kebersihan yang mengira dia pencuri. Sementara itu, Gunadi menerima laporan dari dokter tentang perubahan kondisi Kirana. Ia terkejut, tapi tidak ada prosedur baru, kan? Tanya Gunadi. Dokter hanya menggeleng, bingung. Gunadi langsung curiga. Ia memanggil Gina ke ruangannya dan bertanya tajam, kau bawa orang itu lagi, ya? Si gembel itu. Gina menunduk, tapi tak menjawab. Gunadi berdiri, penuh amarah. Jika terjadi apa-apa pada Kirana, aku akan pastikan dia menderita seumur hidup. Namun di balik amarahnya, Gunadi tidak tahu satu hal, kekuasaan, uang, dan ilmu kedokteran telah gagal selama 3 tahun, dan justru sentuhan seorang yang ia anggap sampah, yang menghidupkan kembali harapan dalam diri putrinya. Tapi Rafa tidak ingin kehormatan. Ia tidak ingin imbalan. Ia bahkan tidak ingin dikenali. Ia hanya ingin menyelesaikan tugas terakhir dari gurunya, lalu menghilang dari dunia. Malam itu, Rafa duduk bersila di atas koran lusuh.
Di hadapannya, 3 jarum tergeletak di atas kain merah. Ia menatap jarum kedua yang mulai bergetar. "Belum sekarang," bisiknya. Tapi dalam tidur panjangnya, Kirana mulai melihat bayangan pria berwajah asing memegang cahaya. Dalam mimpinya, ia berlari ke arahnya, lalu berbisik dengan suara patah, "Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini." Dan di kejauhan, jauh dari kemewahan rumah sakit dan dunia para elit, seorang pengemis yang dihina itu menutup matanya, dan berdoa untuk jiwa yang belum pernah ia kenal. 3 tahun lalu, Kirana Wulandari bukan hanya dikenal sebagai CEO termuda di Asia Tenggara, tapi juga simbol kekuatan dan ketegasan di dunia bisnis. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, ia memimpin perusahaan teknologi multinasional milik keluarganya dengan keberanian yang tak biasa. Namun di balik semua pencapaiannya, Kirana menyimpan rahasia besar. Ia tengah disabotase oleh orang yang paling ia percaya, tunangannya sendiri, Fajar Mahendra. Fajar, dengan ambisi serakah, menjalin kerjasama gelap dengan investor asing untuk menggulingkan Kirana dan merebut posisi puncaknya. Hari nahas itu terjadi dalam perjalanan pulang dari rapat rahasia. Kirana membawa dokumen penting yang membuktikan kebusukan Fajar. Namun di tikungan sepi kawasan puncak, rem mobilnya mendadak blong. Mobil itu meluncur liar dan menghantam tebing. Kirana ditemukan dalam kondisi koma, sementara sopir pribadinya tewas di tempat. Tak ada yang tahu bahwa kecelakaan itu bukanlah musibah biasa, melainkan hasil rekayasa sistem rem yang diatur Fajar melalui kaki tangan internal perusahaan. Sejak itu, Fajar muncul sebagai tokoh penyelamat, berpura-pura menjadi pria yang patah hati karena kehilangan tunangannya. Ia tampil menangis di televisi, memeluk Pak Gunadi dalam konferensi pers, bahkan terus-menerus datang ke rumah sakit sebagai tanda cinta. Padahal di belakang layar, ia secara perlahan menyuntikkan pengaruhnya ke dalam dewan direksi perusahaan, mengendalikan saham, dan membuat keputusan atas nama Kirana yang tak bisa bicara. Pak Gunadi, yang lumpuh oleh duka, tak menyadari bahwa ia sedang menyuapi ular dengan tangannya sendiri. Namun semua berubah sejak jarum pertama ditancapkan. Sejak Kirana menangis dalam koma, dan jari-jarinya menggenggam sprei dengan pelan, Fajar mulai merasa gelisah. Ia tahu waktunya semakin sempit. Ia menerima laporan bahwa kondisi Kirana membaik. Dan yang lebih mengganggu, seorang pengemis mulai dikabarkan muncul di sekitar rumah sakit. Orang-orang menyebutnya sebagai penggila mistik yang menyentuh tubuh Kirana secara sembunyi-sembunyi. Fajar tahu, jika Kirana sadar, semua akan hancur. Sementara itu, Dina mulai menyusun teka-teki. Ia menemukan salinan dokumen yang disimpan Kirana dalam brankas apartemen rahasia. Dokumen itu berisi laporan keuangan palsu, jejak aliran dana gelap, dan tanda tangan Fajar. Air mata Gina tumpah. Ia tak percaya pria yang selama ini dianggap bagian keluarga, ternyata biadab yang hampir membunuh kakaknya. Hatinya hancur, tapi pikirannya jernih. Kirana harus sadar, dia harus tahu semuanya. Di tempat terpisah, Rafa duduk di bawah pohon tua di taman kecil tak jauh dari rumah sakit. Ia tahu, malam itu adalah malam yang menentukan. Jarum kedua mulai berdenyut lebih kuat. Ia bisa merasakan bahwa roh Kirana sudah mendekati batas. Tapi kali ini, ia tidak bisa masuk begitu saja. Pengawasan semakin ketat, security menyebar foto dirinya, dan Fajar memerintahkan untuk menangkapnya jika mendekat. Namun Rafa tidak gentar, ia bukan hanya pengemis. Ia adalah pewaris ilmu yang tidak bisa dibeli dengan uang dan pengaruh. Saat langit gelap dan hujan mulai turun, Rafa berdiri perlahan. Ia menggenggam kain merah di dadanya dan berkata lirih, "Tuan Putri, jika kau ingin kembali ke dunia ini, maka izinkan aku mengetuk pintu kedua jiwamu." Ia melangkah menembus malam, tubuhnya lemah tapi langkahnya pasti. Sementara di dalam kamar 703, Kirana kembali bermimpi. Ia melihat bayangan Fajar mendorongnya dari tebing, dan tangan misterius menariknya naik sambil berkata, "Belum waktunya kau jatuh. Aku datang untuk mengangkatmu kembali." Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Angin menggelitik tirai kamar 703, seolah ikut menantikan sesuatu. Di dalam ruangan itu, Kirana kembali menggeliat pelan. Alat monitor menunjukkan lonjakan aktivitas otak yang mengejutkan. Dokter jaga mengernyit melihat grafik yang naik turun, namun tetap stabil. Tanpa suara, air mata kembali mengalir di pipi Kirana. Jiwanya berjuang dari dalam, melawan gelap yang membelenggu selama 3 tahun. Ia melihat dirinya kecil lagi, tersesat di lorong sunyi,
dikejar sosok Fajar yang wajahnya memuai jadi bayangan iblis. Di taman belakang rumah sakit yang sudah sepi, Rafa duduk bersila di bawah pohon besar, tubuhnya dibasahi hujan. Di hadapannya, 2 jarum telah ia letakkan di atas kain merah. Jarum kedua bergetar halus, seolah memohon untuk digunakan. Namun Rafa tak gegabah. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Guru, bimbing tanganku. Ini bukan sekadar jarum. Ini adalah kunci untuk membebaskan jiwa yang hampir hancur. Ketika hujan reda, ia bangkit. Tubuhnya lelah, tapi ada kekuatan lain yang menuntunnya malam itu. Dengan bantuan Gina yang diam-diam menyusupkan Rafa lewat lorong servis, mereka kembali tiba di depan kamar 703. Gina menggigil karena takut, namun ia tahu ini harus dilakukan. Rafa menatap wajah Kirana lama sekali, seolah menyelami mimpi-mimpi buruknya. Dia sedang terkunci dalam trauma yang sangat dalam, ucap Rafa pelan. Jika jarum pertama membuka gerbang kesadaran, maka jarum kedua akan menggali luka terdalam yang harus dia hadapi. Dengan penuh kehati-hatian, Rafa mengambil jarum kedua dan menancapkannya pada titik Sandman, titik jiwa yang dipercaya bisa menyeimbangkan energi hati dan emosi terdalam. Detik itu juga, tubuh Kirana kejang pelan. Monitor berdetak kencang. Gina menahan napas. Tapi bukan detak itu yang mengejutkannya, melainkan suara lirih dari bibir Kirana. Sang CEO yang koma selama 3 tahun itu, berbisik, "Andre, maafkan aku, jangan tinggalkan aku." Rafa menunduk dalam-dalam. Ia tahu, Kirana sedang mengulang tragedi lamanya, bukan soal Fajar, melainkan lelaki lain yang dulu pernah ia korbankan demi karir, Andre, pria biasa yang mencintainya tanpa syarat. Kirana pernah meninggalkan Andre demi ambisi, dan kini, di lorong batin itu, ia memohon ampun pada masa lalunya. Gina menangis. Ia tak pernah tahu kakaknya menyimpan luka sedalam ini. Dan hanya Rafa, seorang asing yang hidup di jalanan, yang mampu membukanya kembali dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Namun momen sakral itu tidak berlangsung lama. Dari luar, suara langkah kaki mendekat cepat. Rafa langsung bersembunyi di balik tirai sementara Gina menghadang perawat yang datang memeriksa alarm monitor. "Ini hanya alarm palsu," ujar Gina gugup. Perawat pergi tanpa curiga. Rafa keluar dari balik tirai dan berbisik, "Waktunya habis. Jarum ketiga harus ditunggu sampai dia siap." Gina mengangguk, masih terguncang oleh suara lirih kakaknya tadi. Ia sadar, proses penyembuhan ini bukan hanya medis. Ini, spiritual dan emosional. Sebelum pergi, Rafa menatap Kirana sekali lagi. "Kau belum selesai dengan dirimu sendiri, tapi kau sudah mulai melangkah." Ia mengambil kembali 2 jarum yang tersisa, lalu pergi menghilang dalam bayang malam. Sementara itu, di dunia mimpi Kirana, cahaya mulai muncul di kejauhan. Ia masih takut, masih bersedih, tapi kini, ia tidak sendiri. Ada seseorang yang berjalan bersamanya dalam gelap. Seseorang yang wajahnya belum ia kenal, tapi langkahnya terasa begitu familiar, dan menyelamatkan. Hujan belum berhenti turun ketika Rafa kembali ke tempat persembunyiannya di bawah jembatan. Tubuhnya gemetar kedinginan, namun pikirannya jauh lebih kacau. 2 jarum telah digunakan, dan Kirana telah memberi respons yang luar biasa. Tapi semakin dalam ia menyelami jiwa wanita itu, semakin besar beban yang harus ia tanggung. Jarum ketiga bukan sekadar penutup, ia adalah pemutus rantai, penghapus luka, sekaligus gerbang untuk kembali sepenuhnya ke dunia nyata. Dan Rafa tahu, tak semua jiwa siap melewati pintu itu. Di rumah sakit, Gina menatap kakaknya yang kini tampak berbeda. Wajah Kirana tidak lagi pucat seperti dulu. Seolah ada kehidupan yang mulai tumbuh perlahan dari dalam tubuhnya. Namun rasa takut justru mulai merambat dalam hati Gina. Ia sadar, kalau Kirana sadar sepenuhnya, bukan hanya bisnis keluarga yang akan berubah. Banyak topeng akan jatuh, terutama milik Fajar Mahendra, tunangannya yang selama ini berpura-pura menjadi pria paling berduka. Fajar sudah mulai curiga, dan pria secerdik dia, tak akan diam saja. Gina menemui Rafa secara diam-diam di taman malam itu. Ia membawa selimut dan sekotak makanan hangat. Wajah Rafa tampak lelah, tapi matanya masih tajam. "Kirana akan sadar dalam waktu dekat," kata Gina. "Tapi aku takut, Rafa. Jika Fajar tahu, dia akan menghancurkan kita berdua." Rafa hanya tersenyum samar. Ia menatap langit sebentar sebelum berkata, "Yang benar tidak butuh tempat bersembunyi, Gina. Ia hanya butuh satu hal, keberanian." Malam itu,
Gina akhirnya memberanikan diri bertanya, "Rafa, siapa kau sebenarnya? Dari mana kau dapat ilmu ini?" Rafa terdiam. Dalam senyap, ia membuka bungkusan kain merah yang berisi 3 jarum itu. "Ini warisan dari guruku, seorang tabib tua dari perbukitan Kunlun, Cina Barat," jawabnya pelan. "Ia mengajari aku bahwa penyembuhan bukan hanya soal tubuh, tapi tentang jiwa. Dan bahwa setiap jarum hanya boleh digunakan, jika hatimu bersih dari pamrih." Gina terdiam, matanya menatap tajam ketiga jarum yang kini tampak lebih bersinar di bawah cahaya lampu taman. "Kalau begitu, kenapa kau jadi pengemis?" tanyanya dengan suara pelan. Rafa tersenyum getir, "Karena aku gagal menjaga seseorang yang paling aku cintai. Aku tak layak menyentuh siapapun lagi, sampai aku menebus kesalahan itu." Kata-kata itu membuat Gina membeku. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Rafa mengalihkan pandangan, seolah menahan luka lama yang belum sembuh. Sementara itu, di ruangan direktur rumah sakit, Fajar mulai menekan pihak keamanan. "Saya tidak peduli kalian harus pakai siapa. Cari gelandangan itu. Saya mau tahu siapa dia, dari mana dia datang, dan siapa yang menyelundupkannya ke kamar Kirana." Ia menyusun skenario agar jika Kirana sadar, semua akan tetap di bawah kendalinya. Ia tak tahu bahwa semakin ia mencoba mengendalikan segalanya, semesta justru mulai membalikkan arah angin. Di tempat tidurnya, Kirana kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di tebing yang sama dengan mimpinya dulu, namun sosok hitam yang mendorongnya perlahan memudar. Dan di belakangnya, muncul sosok pria berjubah lusuh, memegang cahaya yang menyilaukan. Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan. Kirana ingin menangis. Ia tahu, ia sedang dibimbing pulang. Tapi hatinya masih menahan luka. Luka dari masa lalu, dari cinta yang ia hianati, dari ambisi yang menenggelamkan dirinya sendiri. Dan di dunia nyata, Rafa membuka matanya. Ia tahu, jarum ketiga mulai memanggil. Tapi kali ini, tantangannya bukan hanya menyentuh tubuh Kirana, melainkan menyentuh takdir itu sendiri. Dan untuk itu, ia harus berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya dibangun dari kebohongan. Langit malam itu tampak seperti lautan arang, gelap dan berat. Di balik kaca kamar 703, wajah Kirana terlihat damai. Namun di dalam alam bawah sadarnya, badai sedang bergemuruh. Ia berdiri sendirian dalam lorong yang semakin menyempit, dengan suara-suara masa lalu menghantam dari segala arah. Teriakan Fajar, tangisan Andre, amarah ayahnya, semua luka, semua pengkhianatan, semua rasa bersalah kini menjerat langkahnya. Kirana menjerit dalam hati, "Aku ingin pulang. Tapi aku takut, aku terlalu hancur." Sementara itu, Rafa berdiri di balik semak taman, mengenakan jaket lusuh dan membawa kain merah yang kini terasa berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Jarum ketiga di dalamnya terasa panas, seperti bara. Ia tahu waktunya telah tiba. Namun di saat bersamaan, seluruh rumah sakit sedang dalam pengawasan ketat. Security patroli setiap lantai, dan wajah Rafa tersebar di seluruh penjuru gedung. Fajar, yang merasa ancamannya makin dekat, memasang perangkap. Begitu dia muncul, tangkap dan buang dia jauh dari sini. Teriaknya penuh amarah. Gina mengambil risiko terakhir. Dengan mengenakan jas dokter dan memalsukan ide, ia menyusup Rafa ke dalam menggunakan troli linen. Tak ada yang tahu malam itu seorang, gelandangan, dengan ilmu langit sedang kembali ke kamar yang sama, untuk terakhir kalinya. Saat mereka tiba di kamar 703, Rafa menatap tubuh Kirana lama sekali. Hatinya berat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang menyembuhkan. Ini tentang membebaskan. Dan terkadang, membebaskan jiwa artinya membakar seluruh luka hingga tak tersisa. Tanpa berkata-kata, Rafa membuka kain merahnya. Jarum ketiga kini bersinar seperti cahaya rembulan. Ia menancapkannya tepat di titik Shinsu, titik jantung spiritual dalam ajaran kuno. Begitu jarum menembus kulit Kirana, tubuhnya bergetar hebat. Lampu kamar berkedip, monitor berdetak liar. Gina menjerit, tapi Rafa tetap tenang. Ia menutup mata, mengalirkan seluruh energi batin yang tersisa. "Bangkitlah, Kirana. Dunia menunggumu. Tapi bukan dunia yang lama, dunia yang harus kau bentuk kembali dengan keberanianmu sendiri." Tiba-tiba, napas Kirana tersendat. Monitor detak jantung sempat flat beberapa detik. Waktu seperti berhenti. Gina memeluk kakaknya sambil menangis, "Kakak, kakak jangan pergi lagi." Namun detik berikutnya,
napas itu kembali. Perlahan, stabil, mata Kirana berkedip, lalu terbuka. Pelan-pelan, ia memandang ke sekeliling, tampak bingung, lalu menatap Gina. "Aku, di mana?" Suaranya serak, lemah, tapi nyata. Gina menjerit haru. Kakak bangun." "Ya Tuhan, kakak sadar." Namun keajaiban itu tidak berlangsung lama dalam keheningan. Alarm rumah sakit menyala, security datang berlari. Dalam hitungan detik, Rafa harus melompat keluar jendela kecil kamar dan turun ke atap balkon lantai bawah. Gina menahan mereka sebisa mungkin. Dia bukan kriminal, dia yang menyelamatkan Kirana, tapi tak ada yang peduli. Mereka hanya melihat seorang pria dekil dan kumuh melarikan diri dari kamar pasien penting. Rafa berhasil lolos, namun ia tahu, kini waktunya untuk menghilang. Di dalam kamar, Kirana menatap langit-langit sambil menangis. "Aku melihat dia dalam mimpi." "Siapa dia?" Gina hanya memeluknya, tak bisa menjawab. Dunia kini akan berubah. Kirana telah kembali, bukan sebagai wanita yang sama, tapi sebagai jiwa yang telah menyaksikan surga dan neraka dari dalam dirinya sendiri. Dan di kejauhan, di lorong-lorong malam yang sepi, seorang pengemis berjalan sendiri, meninggalkan keajaiban yang tak akan pernah bisa dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Kabar tentang Kirana Wulandari yang bangkit dari koma setelah 3 tahun langsung menggegerkan media nasional. Pagi harinya, halaman utama berbagai portal berita dibanjiri judul sensasional, CEO cantik bangkit dari koma setelah 3 tahun, keajaiban medis. Atau tangan Tuhan, rumah sakit Wijaya Abadi dikepung wartawan. Namun pihak rumah sakit bungkam. Mereka tak punya penjelasan ilmiah. Semua prosedur medis tetap sama. Tidak ada perawatan eksperimental, tidak ada terapi intensif yang berbeda. Hanya satu yang pasti, sesuatu yang luar nalar telah terjadi. Kirana, yang masih lemah, perlahan mulai berbicara. Kepada Gina, ia berbisik dengan suara serak, "Aku ingin bertemu dengan pria berjubah lusuh itu." Tapi ketika Gina memberitahu bahwa Rafa telah pergi dan tak diketahui keberadaannya, air mata Kirana kembali jatuh. "Dia menyelamatkanku, bukan dokter, bukan ayah, tapi dia." Kirana tak tahu nama Rafa. Ia hanya mengingat matanya, mata seorang asing yang penuh luka, tapi bersinar lebih hangat dari cahaya matahari. Sementara itu, Gunadi justru terdiam membeku saat mendengar kabar bahwa anaknya bangun. Bahagia, tentu. Tapi kebahagiaan itu diiringi rasa malu dan bersalah. Ia ingat semua hinaan dan umpatan yang ia lontarkan kepada pria yang ternyata menjadi penyelamat nyawa putrinya. Pria yang ia usir, ancam, dan cap sebagai gila. Kini ia duduk di sudut ruang tunggu, menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini memeluk musuh dan menolak penyelamat. Ia belum tahu harus bagaimana menebusnya. Fajar Mahendra, di sisi lain, ketar-ketir. Ia datang ke rumah sakit dengan membawa buket bunga, wajahnya penuh senyum, seolah-olah menjadi tunangan setia yang tak pernah meninggalkan. Tapi Gina menghadangnya. "Pergi," ucap Gina dingin. Kirana tahu segalanya sekarang. Wajah Fajar menegang. "Apa maksudmu?" Namun sebelum Gina menjawab, Kirana sendiri muncul dari balik kursi roda, ditemani 2 perawat. Matanya menatap Fajar tajam, penuh luka sekaligus kekuatan. "Kau membunuhku, dan sekarang aku kembali, untuk mengakhiri semua." Ruang rumah sakit mendadak senyap. Wartawan yang menyaksikan langsung membidikkan kamera. Fajar mundur, wajahnya pucat. Ia tahu, semua sandiwara telah runtuh. Kirana tidak hanya bangkit secara fisik, tetapi juga sebagai wanita baru, yang telah melihat kebenaran, dan kini siap merebut kembali hidup serta kehormatan yang dirampas darinya. Di tempat lain, Rafa berjalan menyusuri rel kereta api tua, tubuhnya kian ringkih. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih, tidak ingin dikenal. Ia hanya menuntaskan amanat gurunya, menggunakan 3 jarum sakti untuk 1 jiwa yang layak hidup kembali. Tapi ada getaran aneh di dadanya. Seolah ia belum benar-benar selesai. Seolah ada ikatan tak kasat mata yang masih menahannya, kepada Kirana. Di rumah sakit, Kirana menggenggam tangan Gina. "Kita harus mencari dia, Kak. Dunia mungkin sudah melupakan dia, tapi aku tidak akan." Kirana menatap langit dari balik jendela kamar. "Dia menyentuh jiwaku, bahkan saat aku tak bisa bicara. Dan sekarang, aku ingin menyentuh hidupnya, seperti ia telah menyentuh hidupku." Dan pada malam yang sama, di sebuah warung kecil pinggir jalan, televisi menyala menayangkan berita soal kebangkitan ajaib Kirana Wulandari.
Seorang lelaki tua pemilik warung menatap layar dengan mata menyipit. Ia tersenyum tipis, lalu melihat ke arah Rafa yang duduk di sudut, diam-diam menonton berita itu. "Kau ya, yang mereka cari-cari itu?" Rafa hanya tersenyum kecil dan menatap lantai. "Saya cuma pengemis," jawabnya pelan. Tapi di balik senyum tipisnya, tersimpan luka, cinta, dan takdir yang belum sepenuhnya selesai. Pagi itu, suasana ruang perawatan Kirana berubah menjadi lebih tenang namun tegang. Meski kesehatannya belum sepenuhnya pulih, Kirana sudah memerintahkan tim hukum keluarganya untuk membuka kembali semua data perusahaan selama ia koma. Ia menolak untuk beristirahat sebelum keadilan ditegakkan. Fajar Mahendra, yang mencoba bersikap normal, tak menyangka bahwa wanita yang dulu lemah lembut kini telah menjadi bara yang siap membakar semua kebusukan yang selama ini ditutupinya. Dan ia tahu, itu semua berawal dari pria misterius yang datang membawa keajaiban, pengemis tanpa nama. Di ruangan pribadinya, Kirana memandangi foto cetak wajah Rafa yang dikirim oleh tim keamanan rumah sakit. Foto itu diambil dari rekaman CCTV malam penyembuhan terakhir. Meski buram dan gelap, ia tahu, itu dia. Pria yang datang dalam mimpinya, memegang cahaya di lorong gelap jiwanya. Kirana menyimpan foto itu di dekat dadanya dan berbisik, "Kalau kau masih di luar sana, dengarlah, aku belum selesai denganmu. Bukan karena rasa utang budi, tapi karena aku ingin mengenalmu, sebagai manusia." Gina memimpin pencarian diam-diam. Ia menyebar tim kecil untuk menyusuri wilayah-wilayah yang biasa menjadi tempat singgah kaum gelandangan. Tapi semuanya nihil. Rafa seolah lenyap di telan bumi. Padahal setiap jam berlalu, perhatian publik makin menggila. Media mulai mencari siapa sebenarnya penyelamat Kirana. Banyak yang menuduh mistik, ada yang menyebut hipnosis, bahkan sebagian menyebutnya dukun. Tapi bagi Kirana, ia tahu, Rafa bukan penyihir. Ia adalah penyembuh yang menyembuhkan tanpa menyentuh kesombongan. Di sudut lain kota, Rafa akhirnya ditampung oleh seorang pemilik warung tua bernama Pak Warto. Ia memberi tempat tidur kecil di belakang warung dan makanan seadanya. Ketika melihat Rafa duduk termenung tiap malam memandangi jarum-jarumnya, Pak Warto hanya berkata, "Jarang ada orang yang punya hati seperti kamu, Nak. Tapi dunia terlalu keras untuk orang jujur." Rafa tersenyum. Ia tak ingin nama, tak ingin panggung. Tapi hatinya tak bisa membohongi satu hal, ia masih ingin melihat Kirana, sekali saja, untuk memastikan ia benar-benar bahagia. Tanpa disadari Rafa, Kirana diam-diam menyumbangkan dana dalam jumlah besar ke yayasan sosial yang menaungi gelandangan dan pengemis. Ia mulai menyusuri sisi lain kehidupan yang dulu tak pernah ia pedulikan, jalan-jalan kumuh, jembatan bawah tol, lorong gelap di balik pasar. Ia ingin memahami dunia tempat Rafa berasal. Dan di setiap langkahnya, ia semakin menyadari, pria itu bukan menyelamatkannya karena keahlian semata, tapi karena rasa kasih yang melampaui batas status. Hari itu, Pak Gunadi datang menemui Kirana di kamar perawatan. Ia duduk diam di sisi ranjang, menunduk lama, lalu berbisik, ayah salah menilai dia." Kirana menggenggam tangan ayahnya. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus masa lalu, tapi kejujuran dan penyesalan adalah awal perubahan. "Ayah, bantu aku mencarinya. Bukan untuk membayar, tapi untuk menghormati seseorang yang mengembalikan hidup putrinya, saat dunia tak bisa berbuat apa-apa." Dan malam itu, ketika Kirana menatap langit dari balkon rumah sakit, angin bertiup pelan. Ia memejamkan mata, merasakan semilir itu menyentuh pipinya seperti dulu Rafa menyentuh jiwanya, diam, lembut, dan tak meminta balas. Ia berjanji dalam hati, "Jika semesta mempertemukan kita kembali, aku akan pastikan, kau tak akan pernah hidup di bawah jembatan lagi." Hari ketiga setelah kesadarannya, Kirana bersikeras keluar dari rumah sakit. Meski dokter menyarankan istirahat total, ia menolak. "Tubuhku lemah, tapi tekadku kuat," ujarnya pada Gina. Ia mengenakan topi dan masker, menyamar agar tak dikenali media, lalu ditemani Gina dan satu pengawal kepercayaan menyusuri rute yang selama ini dilalui para gelandangan. Ia yakin, Rafa tidak pergi jauh. Hatinya mengatakan pria itu masih mengawasinya, dari kejauhan. Ia hanya belum siap untuk ditemui. Di bawah jembatan rel kereta, Kirana dan Gina menemukan bekas alas tidur dari karung goni, sisa bungkusan roti basi, dan selembar koran berisi berita tentang dirinya sendiri. Di sudutnya, terdapat goresan pena sederhana, "Jiwamu telah pulang. Aku pun harus pergi." Kirana terdiam, tangannya gemetar memegang kertas itu.
Air matanya tumpah tanpa suara. Gina menunduk, tak sanggup bicara. Jejak itu cukup untuk membuat hati Kirana runtuh, dan tekadnya menguat 1000 kali lipat. Sementara itu di warung Pak Warto, Rafa mulai merasakan panggilan jiwanya belum selesai. Ia sering termenung memandangi 3 jarum yang kini sudah kehilangan sinarnya. Ia tahu, tugasnya secara teknik telah usai. Tapi entah kenapa, hatinya terasa seperti masih terikat pada Kirana. Bukan karena ia ingin diakui, bukan pula karena cinta yang membutakan, tapi karena sesuatu yang lebih halus, kerinduan akan arti keberadaan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal gurunya, ia merasa dibutuhkan. Kirana tak menyerah. Ia mulai mengumpulkan saksi-saksi jalanan, penjual angkringan, pengumpul kardus, sampai tukang parkir yang pernah melihat Rafa duduk diam sambil memegang kain merah. Ia tak malu duduk di pinggir jalan dan menyodorkan foto Rafa dari CCTV. Orang-orang mulai mengenali wajah itu. "Oh, si pengemis pendiam itu, Mbak, sering duduk di warung Pak Warto," kata seorang pemulung. Kirana langsung menoleh ke Gina. "Kita ke sana, sekarang." Di waktu yang sama, Fajar Mahendra mulai menyadari pencarian itu. Ia membayar mata-mata untuk mengikuti Kirana secara diam-diam. Ia tidak bisa membiarkan pengemis itu kembali masuk ke dalam hidup Kirana. Kalau dia muncul lagi, hancurkan, perintah Fajar pada orang suruhannya. Ia takut, bukan hanya karena kejahatannya terbongkar, tapi karena ia tahu pria itu membawa sesuatu yang tak bisa ia beli. Kepercayaan dan cinta sejati. Kirana akhirnya tiba di warung Pak Warto sore itu. Langit mendung, debu beterbangan, tapi hatinya hangat. Saat ia masuk pelan ke dalam warung kayu itu, Pak Warto menyambut ramah. "Mencari seseorang?" tanyanya sambil menatap Kirana dalam-dalam. Kirana membuka masker. "Saya Kirana, dan saya sedang mencari orang yang mengembalikan hidup saya, seseorang yang mungkin lebih berhati manusia daripada siapapun yang pernah saya kenal." Pak Warto terdiam, lalu menoleh ke belakang warung kecilnya. "Dia baru saja pergi. Tadi pagi, katanya mau ke pelabuhan, tapi dia titip ini untukmu." Pak Warto menyerahkan gulungan kain merah yang diikat dengan benang tua. Di dalamnya, hanya ada satu tulisan tangan, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi jika kau bahagia, maka tugasku selesai." Kirana menangis. Ia menggenggam kain itu seolah menggenggam seluruh hidupnya yang baru saja dimulai kembali, dan bertekad, ia tidak akan membiarkan pria itu menghilang untuk kedua kalinya. Senja mulai turun ketika mobil yang ditumpangi Kirana dan Gina tiba di pelabuhan Tanjung Permai. Langit dibalut jingga muram, seolah ikut menyimpan kisah yang belum selesai. Kirana turun tanpa menunggu bantuan, langkahnya cepat meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia menyusuri dermaga satu demi satu, menatap wajah setiap pria tua, setiap pemikul barang, setiap pengemis yang bersandar di tiang. Tapi sosok yang ia cari tak tampak. Rafa seperti bayangan yang selalu mendahului langkahnya, menghilang sebelum sempat disentuh. Pak Warto ternyata tak bohong. Seorang nelayan membenarkan bahwa pagi tadi, pria berjaket kumal dengan ransel tua sempat naik ke kapal pengangkut menuju pulau kecil di selatan. Dia nggak bilang banyak, cuma nitip bilang, kalau ada wanita cantik nyari dia, suruh jangan buang waktu buat orang yang udah hilang dari dunia, ujar nelayan itu sambil menatap Kirana prihatin. Mendengar itu, Kirana justru semakin menangis. Dia bukan orang yang hilang. Dia satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali. Sementara Kirana berjuang mengejar bayangan Rafa, Fajar Mahendra melancarkan langkah terakhirnya. Ia tahu semua tentang pergerakan Kirana. Ia membayar beberapa orang untuk menjemput Rafa sebelum Kirana bisa menemuinya. Bagi Fajar, jika Rafa bisa menghilang selamanya, maka masa lalunya akan ikut terkubur. Bawa dia ke tempat yang tak ada sinyal, tak ada hukum. Dan pastikan dia tak kembali, katanya ke pria suruhannya, yang segera berangkat ke pelabuhan malam itu juga. Di sisi lain dermaga, Rafa berdiri memandang laut lepas. Ia tahu langkah Kirana mendekat, tapi ia juga tahu bahaya mulai mengintai. Nalurinya sebagai pewaris ilmu batin sangat tajam. Ia bisa merasakan niat jahat mendekat seperti bau besi yang mengendap di udara. Rafa menghela napas panjang. "Semesta belum ingin kita bertemu," gumamnya. Ia menggenggam kain merah pemberian gurunya untuk terakhir kalinya, lalu melemparkannya ke laut. "Tugasku selesai. Tapi jika cinta adalah luka yang harus kuemban, biarlah luka itu jadi milikku saja." Namun takdir rupanya tak membiarkan semuanya berakhir dalam keheningan.
Kirana yang sedang duduk lelah di tepian dermaga tiba-tiba mendengar teriakan. Dua pria berjaket gelap menyeret seseorang ke arah kapal cepat. Kirana mengenali siluet itu. Meski wajahnya tak terlihat, postur, langkah, dan auranya, itu Rafa. "Rafa!" teriak Kirana sekuat tenaga. Semua mata menoleh. Gina tersentak. Kirana berlari, meski tubuhnya nyaris roboh, menghampiri kapal yang perlahan menjauh. Tapi suara teriakannya menggema, dan sampai ke telinga Rafa. Rafa menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Kirana berdiri, melawan waktu, melawan tubuhnya yang belum kuat, melawan seluruh dunia yang ingin menjauhkan mereka. Tatapan mereka bertemu. Dunia seakan berhenti. Dan saat itu, Rafa berontak. Ia menendang kaki pria yang menggenggamnya, melompat ke laut tanpa pikir panjang. Tubuhnya menghantam gelombang, dan orang-orang menjerit. Kirana menangis histeris di bibir dermaga. "Rafa, jangan hilang lagi." Beberapa detik kemudian, air laut terbelah. Rafa muncul, berenang ke tepi, darah mengucur dari pelipisnya akibat benturan besi. Tapi ia tersenyum, senyum lelaki yang akhirnya menghancurkan jarak yang tak kasat mata. Kirana menjatuhkan diri ke pasir, menunggu Rafa yang perlahan mendekat, dan ketika ia tiba di hadapannya, mereka hanya saling menatap, diam, dan menangis. Tak ada kata yang cukup, karena apa yang mereka rasakan lebih dalam dari bahasa. Ini bukan pertemuan, ini adalah kelahiran kembali. Malam telah jatuh ketika Rafa dan Kirana duduk berdampingan di tepi dermaga. Pakaian mereka basah kuyup, tapi hati mereka hangat dalam diam. Luka di pelipis Rafa telah dibalut seadanya oleh Gina, yang datang menyusul sambil membawa bantuan medis darurat. Namun luka di tubuh Rafa tak sebanding dengan luka yang ia sembunyikan di dalam dada. Dan malam itu, saat angin laut membawa aroma asin dan sunyi, Kirana menatap mata Rafa dalam-dalam. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kenapa kamu sembunyi dariku?" Rafa terdiam lama, tapi akhirnya, untuk pertama kalinya, ia membuka seluruh kisah hidupnya, tentang gurunya, tentang ajaran tiga jarum, dan tentang kegagalannya menyelamatkan wanita pertama yang ia cintai. Namanya Ayuni, seorang gadis desa yang sakit parah dan hanya punya Rafa sebagai harapan. Tapi waktu itu, Rafa belum menguasai sepenuhnya jarum ketiga. Ia gegabah, dan Ayuni meninggal dalam pelukannya. Sejak hari itu, Rafa menunduk, suaranya retak, "Aku bersumpah tidak akan menyentuh siapapun lagi. Sampai aku yakin, aku tidak akan membunuh harapan mereka." Kirana meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Rafa erat, tidak dengan iba, tapi dengan rasa yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Tapi kau menyelamatkanku, Rafa. Aku hidup karena kamu. Aku bisa melihat dunia ini lagi, bisa mencintai lagi, karena kamu." Rafa tersenyum pilu. "Itulah masalahnya. Aku tidak tahu apakah itu karena cinta, atau karena aku masih mencoba menebus kesalahan masa lalu." Kirana memeluk Rafa, tak peduli pada dunia, hanya ingin mendekap jiwa yang selama ini menyembuhkan orang lain sambil menyiksa dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Fajar Mahendra menyusun rencana terakhirnya. Ia tahu hidupnya di ujung tanduk. Tim hukum Kirana telah memproses pembekuan seluruh asetnya, dan Komisi Pengawas Keuangan sudah mencium jejak pencucian uang yang ia lakukan. Tapi yang membuatnya benar-benar hancur adalah kenyataan bahwa Kirana memilih pengemis dekil, bukan dirinya yang dulu ia anggap dewa. Dalam kebencian dan rasa malu yang bercampur, ia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Rafa. "Kehilangan perusahaan tidak masalah, tapi aku tidak akan kalah soal harga diri." Di pelabuhan, malam semakin larut. Rafa dan Kirana akhirnya pergi ke rumah kecil milik Pak Warto untuk berlindung sementara. Di sana, mereka duduk di lantai kayu yang sederhana, menyesap teh panas sambil berbicara dari hati ke hati. "Aku tidak peduli masa lalumu," kata Kirana. "Kita semua punya luka, tapi kau bukan lagi pengemis. Kau adalah laki-laki yang membuatku percaya pada hidup kembali." Rafa menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia baru sadar, luka itu mulai sembuh. Bukan karena dirinya hebat, tapi karena ada seseorang yang mengizinkannya untuk dimaafkan. Tapi malam itu belum selesai. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar di luar rumah. Pak Warto mengintip lewat celah pintu, wajahnya menegang. "Orang-orang itu, bukan dari sini. Mereka bawa senjata," bisiknya panik. Gina segera menyuruh Kirana bersembunyi, tapi Kirana menolak. "Mereka datang untuk Rafa. Kalau dia mati, aku ikut mati."
Rafa menggenggam tangan Kirana erat. Aku tak akan lari lagi. Kini bukan hanya cinta yang menyatukan mereka, tapi keberanian untuk melawan masa lalu yang ingin menghancurkan masa depan. Dan saat pintu didobrak dengan paksa, Rafa berdiri di depan, tubuhnya terluka tapi matanya menyala. Ia tak punya senjata, tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari peluru, jiwa yang sudah tak takut kehilangan apapun. Karena malam itu, bukan cuma nyawa yang dipertaruhkan, tapi arti sebuah kehidupan yang telah mereka bangun bersama dari puing-puing kesakitan. Malam mengeras menjadi dingin saat suara langkah-langkah berat makin mendekat. Rumah kayu Pak Warto yang reot itu kini dikepung oleh 4 pria berbadan kekar berpakaian gelap, membawa tongkat logam dan senjata tajam. Rafa berdiri tegak di ambang pintu, tubuhnya kotor, luka di pelipisnya masih basah, tapi tatapannya tak bergeming. Di belakangnya, Kirana memeluk Pak Warto dan Gina, menolak bersembunyi. "Jangan takut," ucap Rafa lirih, "selama aku masih berdiri, kalian tidak akan disentuh." Pria pertama menyerbu dengan tongkat terangkat tinggi, namun Rafa menghindar cepat, menekuk lutut dan menyapu kaki lawannya. Tubuh besar itu roboh menghantam lantai, tapi belum sempat bangkit, 2 orang lainnya ikut menerjang. Rafa melawan tanpa senjata, hanya mengandalkan ketangkasan dan gerak tubuh yang ia pelajari bertahun-tahun di jalanan. Ilmu gurunya bukan hanya tentang jarum dan penyembuhan, tapi juga kepekaan naluriah terhadap bahaya. Di antara tendangan dan pukulan, Rafa menahan setiap serangan dengan keberanian yang lahir dari luka masa lalunya. Namun satu serangan lolos. Sebilah pisau melesat mengenai bahu Rafa, darah mengalir deras. Kirana menjerit, tapi Rafa tak goyah. Dengan sisa tenaga, ia memutar tubuh dan menghantam wajah penyerangnya dengan siku. Pria itu terpelanting ke dinding. Pak Warto berlari keluar, memukul kepala penyerang keempat dengan gagang sapu, cukup memberi waktu bagi Gina menelpon polisi. "Kami diserang, kirim bantuan ke warung Warto dekat pelabuhan," teriaknya panik. Di tengah kekacauan, salah satu penyerang yang terjatuh menggeram, "Kami tak akan berhenti, kau sudah ditandai." Tapi sebelum bisa menyerang lagi, suara sirene memecah keheningan. Lampu-lampu mobil polisi menerangi malam. Para pembunuh bayaran panik dan lari terbirit-birit ke gang-gang gelap, namun 2 dari mereka berhasil ditangkap di tempat. Rafa nyaris ambruk, namun Kirana memeluknya, menahan tubuhnya dengan air mata bercucuran. "Kau tidak boleh pergi dariku lagi, walau 1 langkah pun." Rafa dilarikan ke rumah sakit, dan malam itu dunia maya meledak. Foto Rafa yang luka-luka namun tetap melindungi Kirana tersebar cepat. Ini dia pria yang menyembuhkan dan melindungi CEO Kirana. Bukan dokter, bukan polisi, bukan tokoh masyarakat, tapi pengemis. Dunia akhirnya tahu siapa sosok di balik kebangkitan Kirana Wulandari. Namun tak semua orang senang. Fajar Mahendra menggertakkan gigi saat melihat berita itu. "Kenapa kau masih hidup?" Ia tahu waktunya hampir habis. Tapi ia juga tahu, rencana terakhirnya belum gagal. Di rumah sakit, Kirana duduk di samping Rafa yang tidur pulas. Bahunya diperban, tubuhnya lemah, tapi wajahnya damai. "Aku sudah kehilangan semuanya, Rafa, harta, kepercayaan, bahkan arah hidupku. Tapi kamu," ia menggenggam tangan Rafa, "kamu justru datang saat semua orang pergi. Aku tahu, ini bukan tentang balas budi. Ini tentang cinta. Cinta yang tak pernah minta dihormati, tapi menyelamatkan." Air mata jatuh membasahi tangan Rafa, yang perlahan mulai menggenggam kembali tangan Kirana, meski matanya belum terbuka. Dan di luar rumah sakit, seorang wartawan menyerahkan bukti rekaman transaksi rahasia Fajar Mahendra ke Komisi Anti Korupsi. Video itu memperlihatkan Fajar menyuap pejabat dan mengatur proyek fiktif saat Kirana koma. Semua topeng kini benar-benar runtuh. Tapi Fajar tak tinggal diam. Ia tahu dirinya akan jatuh, tapi sebelum itu, ia ingin memastikan Rafa tidak akan pernah berdiri lagi. Dan di saat semua orang mengira bahaya telah selesai, bayangan hitam mulai merayap dari balik senyap. Fajar Mahendra berdiri di lantai tertinggi Hotel Bintang 5 miliknya yang kini nyaris kosong. Surat penangkapan sudah di tangannya, wartawan mengepung kantor pusatnya, dan nama baiknya telah hancur. Tapi lebih dari itu, egonya yang terluka membuatnya tak bisa menerima kenyataan, semua ini dimulai karena satu pengemis. "Kau pikir bisa mencuriku dari Kirana? Dari hidupku," geramnya sambil menatap foto Rafa dan Kirana yang kini viral di seluruh media. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menyakitinya, adalah menghancurkan Rafa di hadapan Kirana.
Di rumah sakit, Rafa terbangun perlahan. Luka di bahunya masih terasa nyeri, tapi perasaan hangat yang menggenggam tangannya membuatnya tersenyum. Kirana tertidur di tepi ranjang, kepalanya bersandar di lengan Rafa. Ia tampak kelelahan, namun damai. Rafa mengusap pelan rambutnya. Dalam hati ia berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi jika kau izinkan aku jadi seseorang di hidupmu, aku akan menjaga dunia yang kau bangun ini." Namun saat pagi datang, awan kembali menggantung. Polisi menerima laporan, Kirana menghilang dari kamar rumah sakit. Tak ada jejak perlawanan, hanya sepucuk surat kecil, "Jangan menyusulku. Aku harus menyelesaikan ini sendiri." Kirana menerima telepon dari Fajar pagi itu. Ia mengajaknya ke tempat mereka dulu bertunangan, restoran terapung yang kini sudah ditutup. Fajar ingin menyelesaikan semuanya, secara pribadi. Kirana tahu ini perang terakhir. Ia tak membawa pengawal, tak membawa Gina, tak membawa siapapun. Ia hanya membawa satu hal, keyakinan bahwa cinta yang dia temukan dalam Rafa, akan memberinya kekuatan untuk bertahan dari lelaki yang pernah mencintainya, lalu mengkhianatinya dengan keji. Sementara itu, Rafa yang panik menolak tinggal diam. Dengan bantuan Pak Warto dan Gina, ia melacak ponsel Kirana, lalu berlari meski dokter melarang. Luka bahunya terbuka kembali, darah merembes, tapi ia tak peduli. Dia bukan sekadar wanita yang kuselamatkan. Dia adalah hidupku. Rafa naik motor tua, menembus hujan yang turun mendadak, seolah langit pun menangisi pertempuran terakhir yang akan terjadi malam itu. Di restoran terapung itu, Fajar berdiri di tepi jendela sambil menodongkan pistol ke arah Kirana. "Kalau aku jatuh, kau juga jatuh. Dunia ini bukan milik pengemis sepertinya," teriaknya. Tapi Kirana tak gentar. Ia melangkah mendekat. "Kau tak pernah benar-benar mencintaiku. Kau hanya mencintai kendali. Tapi aku sudah bangkit, Fajar. Dan kau tak akan pernah menguasai hidupku lagi." Saat Fajar hendak menarik pelatuk, pintu mendobrak. Rafa menerjang, menubruk Fajar hingga pistol terlempar. Dua pria itu bergulat keras di lantai kayu yang licin. Luka Rafa kembali berdarah hebat, tapi kemarahan dan cintanya menyalakan kekuatan yang tak bisa dihentikan. Fajar sempat mengangkat pisau lipat, tapi Kirana berteriak, dan dalam sepersekian detik, Rafa berhasil membalikkan tubuhnya, menjatuhkan pisau itu ke laut. Polisi datang tepat saat itu, menangkap Fajar yang kini tak berdaya, tubuhnya remuk oleh karma yang ia pelihara sendiri. Beberapa minggu kemudian, Kirana berdiri di podium sebuah acara amal besar. Ia memperkenalkan program kesehatan untuk kaum miskin, khususnya pengobatan alternatif dan akupuntur yang terinspirasi dari seorang pria luar biasa yang menyelamatkannya bukan dengan uang, tapi dengan hati. Di sisi panggung, Rafa duduk sederhana mengenakan kemeja putih bersih. Wajahnya tenang, dan ketika Kirana memanggil namanya, seluruh ruangan berdiri dan memberi tepuk tangan. Dan di bawah sorot lampu hangat, Kirana berjalan menghampirinya. "Rafa," katanya, "kau tak lagi sendiri. Dunia ini mungkin tidak adil, tapi selama kita punya satu sama lain, aku percaya kita bisa menyembuhkan lebih banyak luka. Bukan dengan jarum, tapi dengan cinta." Rafa tersenyum, memeluknya pelan. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan lampu yang menyala, dua jiwa yang dulu hancur, kini berdiri sebagai satu, bukan lagi sebagai pengemis dan pasien koma, tapi sebagai dua manusia yang berhasil menyelamatkan satu sama lain.